Nah, saudara, kita masuk dan kita baca Ayub 19 ayat yang ke-21. Perhatikan, saudara. Kasihanilah aku, kasihanilah aku. Hai sahabat-sahabatku, karena tangan Allah telah menimpa aku. Jadi bukan setan, saudara. Ayub menderita seperti ini. Ayub tahu betul siapa di belakang seluruh aktor ini. Dalangnya itu siapa? Dia tahu betul dalangnya itu adalah Allah. Cuman waktu dia melihat itu semua adalah pekerjaan dan tangan Allah, dan kenapa Allah kok bisa menjadikan saya menderita seperti ini, anak saya mati 10, kemudian hancur semuanya. Nah, dia tidak mengerti, saudara. Allah itu baik, Allah itu adil. Kenapa saya kok mengalami seperti ini? Kok Allah itu nggak adil? Dan dia tanya pada Allah, kenapa saya seperti ini, menderita seperti ini? Kalau saya anakmu, kenapa engkau tidak melindungi saya? Kenapa engkau menjagai saya? Kenapa semua harta saya itu kan habis semuanya? Dan semua anak saya dalam waktu sekejap mati semuanya. Hartanya habis semuanya. Kesehatannya juga hilang semuanya. Dan imannya juga digoncang luar biasa. Ayub bertanya kepada Tuhan. Dan dia menyatakan bahwa aku tidak bersalah. Wah, pasti kamu itu punya dosa tersembunyi, Ayub. Dosamu terlalu berat. Jangan kamu tuh berpura-pura. Kenapa berpura-pura? Saudara, jangan kamu berpura-pura. Kamu itu jangan menutupi masa lalumu. Mungkin kamu itu lupa dosamu. Saudara, 3 teman Ayub itu menyerang Ayub dengan luar biasa. Dan dia kemudian berseru pada Tuhan, kasihanilah aku, kasihanilah aku. Dan dia berkata pada sahabatnya, hai sahabat-sahabatku, kamu kok ngolok-ngolok saya? Kamu datang itu harusnya menghibur saya. Mengerti saya, bersimpati dengan saya. Tahu keadaan saya seperti ini. Kok kamu malah ngolok-ngolok saya? Mendakwa saya. Dan mencurigai saya wah ini ada masalah besar dalam hidupmu. Dan Ayub katakan, aku tidak bersalah dengan seluruh kejadian ini. Nah, saudara, dikatakan di sini. Ya. Jadi saudara, kita sulit sekali melihat hidup kita itu bahwa tangan Allah menetapkan segala sesuatu. Itu sampai hari ini, pengajaran ini sangat sulit dimengerti dengan pengertian rasio kita sulit, saudara. Allah menetapkan segala sesuatu, apapun yang terjadi, rambut kita jatuh sehelai pun dia tahu bagaimana iblis mencobai Tuhan Yesus. Allah tahu, Bapa tahu semua, dan itu ditetapkan oleh Tuhan. Nggak ada satu kejadian tanpa izin dari Allah. Iblis jatuh dalam dosa pun itu dalam pengetahuan Allah, di dalam kontrol Allah semuanya. Allah berdaulat. Allah memiliki seluruhnya dan Allah berhak mengatur apapun. Nah, saudara, kedaulatan inilah yang sangat sulit dimengerti oleh manusia yang ingin berdaulat, ingin menjadi Allah, ingin mengarahkan hidupnya sendiri semau sendiri. Nah, saudara, penguasa-penguasa yang besar jatuh dalam dosa menjadi Allah. Hitler, Stalin, dan juga orang-orang yang sudah menghancurkan negaranya. Nah, saudara, perhatikan di sini. Ayat 22. Mengapa kamu mengejar aku seakan-akan Allah kamu itu? Kamu cari-cari kesalahan saya, kamu mendakwa saya, kamu semua mengintimidasi saya. Dan di mana itu kesalahan itu? Seperti kamu itu nggak berhenti cari semuanya. Apa kamu itu Allah? Apa hakmu kamu menghakimi saya? Saudara, dikatakan di sini, seakan-akan Allah. Kamu bukan Allah. Saudara, mendakwa, menuduh, mendustai, mengkhianati, dan juga hal-hal yang bersifat dalam dosa itu adalah sumbernya dari kegelapan, bukan dari manusia. Orang Kristen bisa dipengaruhi, bisa.
tapi tidak bisa dirasuki, dikuasai sepenuhnya. Karena nggak mungkin, karena ada roh Tuhan. Dan sudah dikatakan ayat selanjutnya, yang B, dua-dua yang B, dikatakan, dan tidak menjadi kenyang makan dagingku. Saudara, ini istilah, karena ini puisi. Wah, berarti orang-orang itu ingin makan dagingnya. Ayo, kanibal ini orang-orang ini. Bukan, saudara. Apa artinya makan daging itu? Saudara, arti makan daging itu apa? Menghabisi Ayub sampai mati. Menuduh Ayub sampai kamu harus mati. Bayangkan, saudara. Jadi ini adalah seperti Tuhan. Tuhan membuka semua untuk apa? Membinasakan engkau. Jika kamu tidak mengakui dosamu dan kamu berdosa, kamu akan dihukum, dibinasakan. Dan ini dikatakan Ayub. Dan tidak menjadi kenyang makan dagingku. Aku sudah menderita, tambah menderita. Kamu bukan datang menghibur aku, penghibur sialan kamu. Kamu itu teman saya. Kamu pernah tak tolongin. Kamu pernah begitu banyak aku. Begitu baik dengan kalian. Kenapa kalian seperti ini? Pada aku terpuruk, kamu memperburuk semuanya. Saudara, Ayub kasihan. Nggak ada yang menemani dia. Tuhan pun berdiam, nggak mau jawab. Dan sampai Ayub ngomong, kamu ingin makan dagingku? Kamu ingin saya mati gitu? Saya menderita sampai mati gitu? Kejam sekali kamu. Dan teman-temannya juga nggak peduli. Saudara. Dan terus menuding Ayub. Nah, surah ayat 23. Akhirnya perkataanku ditulis, dicatat dalam kitab. Oh, ini luar biasa, saudara. Ini bahasa puisinya tuh bagus sekali. Ya, kalau saudara senang puisi, senang puji-pujian, senang nyanyi, dan seniman, ya nggak seniman ya, tapi seniman. Seniman biasanya sentimental. Nah, saudara kalau saudara baca ini, wah tertarik. Saudara. Kenapa tertarik? Ini bagus sekali, saudara. Perhatikan. Ya. Kiranya perkataan ditulis dicatat dalam kitab. Dikatakan apa? Terpahat dengan besi pengkir. Dan diisi dengan timah. Jadi sudah diukir itu, isinya itu timah. Saudara. Jadi kalau pensil dihapus bisa. Bolpen juga masih bisa. Timah nggak bisa. Saudara. Dan itu bukan ditulis biasa, diukir. Di batu. Saudara. Untuk apa? Aku tidak bersalah. Wah, iman Ayub ini luar biasa sekali. Kalian itu sialan semuanya. Dan dikatakan di sini, terpahat dengan besi pengkir dan timah pada gunung batu untuk selama-lamanya. Aku tidak bersalah dan aku ingin mengukir itu dan membuktikan pada kalian, kalian yang salah menuduh aku tidak salah. Saya benar-benar angkat topi untuk Ayub. Kenapa? Karena dia mempunyai hubungan dengan Tuhan yang semakin hari semakin matang dan sempurna. Dan ayat yang 26, ya 25. Perhatikan. Ayub 19 ayat 25. Tetapi aku tahu, aku mengenal, aku bergaul dengan Tuhan, aku tahu siapa Tuhan. Dan dikatakan di sini, saudara, penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun, aku akan melihat Allah. Artinya apa, saudara? Kalau toh kalian mau makan dagingku, dan dagingku betul-betul habis, dan aku mati, aku akan melihat Allah. Jadi iman Ayub itu tidak terhentikan dengan tuduhan-tuduhan dan tidak diragukan, digoncangkan.
dalam seluruh hidupnya dia, bahkan dia percaya sampai mati pun aku tidak bersalah, dan aku akan melihat Allah yang adil itu akan membelaku. Disebut sebagai Goel, penebusku. Dalam bahasa aslinya sebenarnya adalah penjamin, yang menjamin. Nah, kita akan belajar siapa yang menjamin, seperti Ruth yang kemudian dijamin oleh Boas. Ya, kehidupannya, masa depannya. Nah, itu adalah penebusku. Dan di dalam kitab Bilangan itu ada beberapa, nanti kita pelajari cuman sebagai referensi. Saudara perhatikan, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Sekali. Tanpa dagingku, dikatakan di sini, kulit tubuhku rusak. Dan tubuhku ini hancur semuanya. Dan sampai aku mati tanpa dagingku pun, aku akan melihat Allah. Bagaimana kau bisa melihat Allah tanpa daging, tanpa tubuhmu? Orang melihat itu kan pasti punya daging. Loh, ada roh. Kan itu di dalam rohnya Ayub. Ayub melihat Allah. Saudara, bukan. Ini bukan dalam pengertian Ayub kemudian mati rohnya saja yang melihat Allah. Bukan. Bukan, iman berhenti di sana. Dan ini hebatnya kitab Ayub. Imannya itu melampaui dan melintasi dan menyeberangi batas hidup dan mati. Dan itu judul kita hari ini. Judulnya apa? Iman yang melampaui batas mati dan hidup. Dari dalam dagingku pun aku melihat Allah. Dan sekali dia mengatakan, aku melihat Allah. Di dalam kulit tubuhku yang rusak, tanpa dagingku pun aku melihat Allah. Dan yang ketiga, ayat selanjutnya. Yang aku sendiri akan melihat, memihak kepadaku, mataku sendiri menyaksikannya, dan bukan orang lain. Hati sanubariku pun merana karena rindu, ingin melihat kejadian itu. Bagaimana Allah membelaku, walaupun dia tidak membela aku sampai aku mati. Dan sampai tubuhku hancur, kulitku pun akhirnya rusak. Tubuhku kemudian hancur karena penyakit. Dan aku mati. Dan aku percaya, dikatakan di sini, aku sendiri akan melihat. Saudara, yang pertama tadi melihat kan, mati. Dia melihat akan janji Allah. Yang kedua, melihat yang kedua ini, dalam arti yang ketiga, karena kulit, daging, dan dia melihat dengan matanya. Apa yang dia lihat? Saudara, dikatakan di sini. Aku sendiri akan melihat, memihak kepadaku, mataku sendiri menyaksikannya, dan bukan orang lain. Hati sanubariku pun merana karena rindu. Rindu apa? Melihat kebangkitan tubuhnya. Jadi Ayub di sini percaya tubuhnya itu yang rusak, kulit yang hancur itu akan kembali. Ustaz. Kenapa bisa? Karena penebusku yang hidup dalam debu menghidupkan aku. Jadi iman Ayub ini sedang melihat salib Kristus sebagai penebus. Ini kalau bukan dari Tuhan, dari roh Tuhan, nggak bisa saudara orang punya jauh seperti itu, melampaui batas waktu seperti itu. Iman yang tertuju kepada Goel, penjamin hidup, mati dan hidup, membuka dan menutup nyawa manusia, memberikan dan mencabut nyawa manusia. Kunci kerajaan Allah kuberikan kepadamu untuk menutup dan membuka. Yang kau tutup nggak bisa dibuka, yang kamu buka nggak bisa ditutup. Itu janji Tuhan Yesus kepada Petrus dan semua orang percaya. Dan bukan pada Paus. Gereja Katolik percaya, oh itu Paus. Bukan, saudara. Itu dijanjikan kepada semua orang percaya. Iman kerajaan Allah, anak-anak kerajaan Allah, itu punya kuasa ini, saudara. Saudara, saya kemarin memberitahukan ada satu acara di atas ya, di Lembang.
Dan saya memberitahukan pada mereka semua, kalian tahu nggak, Tuhan memberikan satu ladang misi yang melampaui batas pikiran kita yang lama. Kalau dulu kita bermisi, kita ngabarkan Injil, kita pakai ini, pakai ini. Sekarang ini, ada dunia yang disediakan Tuhan yang begitu bebas. Tidak dibatasi oleh agama, tidak dibatasi oleh bahasa, tidak dibatasi dengan seluruh batasan yang ada. Dan penginjilan itu begitu luas. Tapi sekarang yang memanfaatkan dunia ini adalah setan. Penginjil palsu, Mesias palsu, yang tidak percaya pada gereja Tuhan, itu beredar di dunia maya. Kalau kita tidak menggarap dunia ini, dan semua kesesatan Kristen yang garap, berarti seluruh generasi kita, generasi Gen Z dan milenial, dikuasai mereka. Dan jangan kita menyesal kalau gereja kemudian pemuda remaja yang ditarik mereka semua. Kenapa? Karena kita tertidur. Dan kita anggap masih dunia lama. Ya, kita harus ngabarkan Injil person to person. Dan kita harus datang pada orang. Dan kita harus permisi, Pak. Saudara, Tuhan memberikan jalan tol, kamu pakai jalan tol yang masih begitu lambat, begitu jauh. Tuhan berikan seluruh fasilitas yang luar biasa, penemuan yang luar biasa, bahkan dengan teknologi-teknologi yang luar biasa. Saudara, itu adalah alat yang Tuhan ciptakan untuk kita semua melalui manusia. Kecanggihan informasi teknologi itu milik Tuhan dan harus dikembalikan untuk melayani Tuhan daripada pencipta itu semua. Siapa? Tuhan sendiri. Jadi AI, Google searching, Pai 2, Pai 1, Pai apa semuanya itu, yang WA semuanya, saudara, itu adalah diberikan Tuhan untuk manusia supaya manusia memuliakan Allah. Dan itu iman saya, iman yang ada dalam firman Tuhan. Seluruh semua itu harus memuliakan Allah. Begitu kita nggak mau pakai, ya udah kamu kalah dan kamu akan akhirnya merana. Kenapa? Waduh, mereka sudah ke sana semua. Saudara, saya berkhotbah di sini yang dengar tidak lebih dari 100. Tapi di YouTube yang dengar bisa 1.000 orang, bisa 2 juta orang. Coba bayangkan, saudara. Ini nggak masuk akal, saudara. Bagaimana saya bisa mendapatkan jemaat yang begitu banyak? Siapa yang bisa mengumpulkan 2 juta orang bisa kemudian bisa dengarkan khotbah? Nggak ada. Mana tempatnya? Nggak ada. Di mana itu? Di dunia maya. Itu terbuka luar biasa lebar. Dan kita selalu menganggap tabu masuk dunia itu. Nah, saudara, kita masing-masing punya kesempatan memberitakan Injil di dalam dunia itu. Maka saya anjurkan murid-murid saya, kamu bikin semuanya secepatnya. Kenapa? Itu kesempatan, nggak ada batasnya. Dan bisa diterjemahkan dalam bahasa apapun misalnya, oleh Google Translator. Yang sudah ada penerjemahannya, tinggal bebas mau bahasa Mandarin, bahasa Sunda, bahasa orang Batak, Karo, Batak, apa, ada semua. Saudara. Yang luar biasa sekali. Nah, saudara perhatikan. Jadi Ayub di sini mengatakan bahwa dia ingin membuktikan apa yang menjadi perjalanan iman dia. Dia ingin dituliskan di atas gunung batu dengan pena besi, dengan timah. Membuktikan apa? Bahwa dia tidak bersalah. Ayub yakin sekali. Kenapa saya menderita seperti ini? Kenapa saya sakit seperti ini? Bukan karena dosa saya, bukan karena ada masa lalu saya. Dan semua agama, semua iman Kristen hampir sama dengan teman-teman Ayub. Ada orang kena kanker. Wah, Pak, Bapak harus berdoa ya. Kenapa? Jemaat Bapak banyak kena kanker. Ini ada kuasa kegelapan menguasai jemaat Bapak. Terus ada kecelakaan. Gereja itu terbakar. Wah, ini berarti ada sesuatu yang salah ini. Ini siapa yang berbuat dosa?
Saudara, tidak semuanya itu merupakan kesalahan. Dan saudara, kalau saudara lebih dalam lagi mengerti Allah, semua terjadi diizinkan Allah untuk menyatakan bagaimana baiknya Allah itu menyertai kita. Bahkan sampai kita dapat musibah mati sekalipun. Saudara, itu adalah demi kebaikan. Kita melihat para misionaris, bagaimana keluarganya dipersembahkan untuk Tuhan. Istrinya meninggal, anaknya meninggal, suaminya meninggal, dan berapa ribu misionaris yang menjadi martir. Dan mereka tidak pernah menuntut Tuhan. Dan mereka mengatakan, semua dalam milik, kemuliaan bagi. Karena mereka tahu, bukan dunia yang mereka lihat, tetapi kekuatan penyertaan Allah dalam hidup yang kekal. Surah matanya sudah beda. Ya, kita lihat ini. Surah perhatikan, ayat 28 dan 29. Kalau kamu berkata kami akan menuntut dia dan mendapatkannya padanya sebab perkaranya, takutlah kepada pedang karena kegeraman mendatangkan hukuman pedang agar kamu tahu bahwa ada pengadilan. Nah, saudara perhatikan. Kalau sampai aku salah, aku akan diadili dan pedang itu akan menghakimi saya, aku bisa dibinasakan. Tapi kalau aku benar, pedang itu akan menghakimi kamu. Saudara, jadi Goel itu bukan hanya membela saya, bukan hanya memberikan saya penebusan, bukan hanya menjamin kesalahan-kesalahan akhirnya bisa diterima, bisa diampuni. Bukan menjamin masa depan saya, pekerjaan saya, dan tanah saya yang hilang seperti bangsa Israel. Ditebus oleh keluarganya. Selama kira-kira 50 tahun jubileum, semua yang ada dikembalikan, ditebus oleh Tuhan, dikembalikan pada masing-masing yang punya tanah itu, suku-suku Israel. Dan tidak boleh ada yang mengambil. Jadi tanah 12 suku Israel sudah dipatok oleh Tuhan. Dari sini sampai sini, ini suku Benyamin. Ini sampai sini, ini orang dari suku Ruben. Dan semua ini dipatok Tuhan semua. 50 tahun mereka yang berdagang, yang menggunakan hak bangunan, hak pakai semuanya. Berhenti 50 tahun, balik ke asal yang pemilik pertamanya. Dan itu aturan dari Tuhan. Dan Indonesia di Kalimantan melebihi daripada firman Tuhan. Dan ini kebejatan yang luar biasa. Apa? Pakai sampai 90 tahun. Tanah Kalimantan dijual dan dijual selama 90 tahun. Seingat saya, saudara, itu paling lama itu 30 tahun. Karena kerakusan dan diberikan pada 90 tahun. Saudara tahu, 90 tahun itu berapa turunan? Dan kita tidak punya hak di tanah di Kalimantan itu kalau sudah dipegang oleh asing. Saudara, kita nggak punya hak apapun. Alkitab mengatakan 50 tahun jubileum tidak boleh kembali kepada pemiliknya, kembali pada negara. Indonesia melebihi daripada kuasa Tuhan. Melebihi 50 tahun, 90 tahun, ada yang 120 tahun. Saudara. Bukan memiskinkan sekarang ini, seluruh cucumu, cicitmu, cacatmu. Miskin, kin. Jadi bangsa budak. Saudara. Yang sekarang enak, wah, hei, engkau sedang menghancurkan anak cucumu. Kenapa Alkitab itu tidak ada yang bisa nyaingi? Kamu seneng gak seneng, ini bukan milikmu. Loh, ini kan saya bisa menghasilkan begitu. Tuhan yang punya tanah pusaka, Tuhan sudah membagikan. Kamu melawan Tuhan, dibinasakan Tuhan. Orang yang tidak mau mengembalikan itu semuanya, dihukum mati, dirajam, dan dibuang dari Israel. Dan itu caranya Alkitab. Kamu ngotot gak mau, tua-tua berkumpul, rajam dia. Disiplin gereja, disiplin bangsa Israel, sama dengan disiplin gereja.
Saudara, kita bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan mengatur semuanya, saudara. Dia tahu betapa kita ini rakusnya luar biasa, tamaknya luar biasa, egoisnya luar biasa. Kalau sudah duduk itu lupa berdiri, apalagi duduk di kursi perdana menteri, penguasa, presiden, lupa. Kenapa? Enak, saudara. Anak cucunya nanti gampang kemana-mana, gampang orang menghormati. Wah, raja. Ya, saudara, dikatakan dalam firman Tuhan. Dan kemudian Tuhan memberikan satu prinsip dalam negara disebut sebagai demokrasi. Dan itu anugerah Tuhan. Walaupun tidak sempurna. Seluruh jabatan hanya 2 kali. Untuk apa? Membatasi bahaya dari orang-orang penguasa yang korup. Dan harus diganti. Kenapa? Ini negara bukan milik bapakmu, nenek moyangmu, nenek lu. Ini milik daripada negara Indonesia. Nah, saudara, kita belajar dari apa yang dikatakan oleh Goel. Apa itu Goel? Saudara, selain dia menjamin, dia juga memperkarakan semuanya. Dan apapun yang menjadi kelemahan orang yang dibela, orang yang dijamin itu semua dia. Kesalahanmu jadi milik saya. Semua harta benda diambil, aku kembalikan. Dan hak semuanya. Nah, saudara, ini yang pertama. Secara internal diamankan, diemuna, diaminkan, dinyamankan. Dan setelah itu apa? Yang kedua, eksternalnya. Wah, saudara, ini yang celaka. Seluruh musuh-musuhmu, Ayub, yang menuduh engkau, itu menghadap kepada penebus ini. Jadi penebus ini bukannya menjamin semuanya kelemahan-kelemahan kita, dosa kita, dan masa depan kita, harta benda kita. Saudara, dia juga menuntut keadilan terhadap orang-orang yang menjatuhkan kamu. Tuhan berkata, kamu jatuhkan anak saya, kamu sekarang hadap saya. Dan kamu aku hajar hari ini. Aku binasakan engkau. Dan itu Goel. Yang tidak pernah dibahas. Goel itu artinya bukan hanya penjamin. Dia juga pembalas. Maka saya tuh kalau dalam pelayanan nggak pernah saya tuh nggak pernah memuji orang. Kenapa? Yang balas Tuhan sendiri. Kenapa ini saya susah-susah? Betul nggak? Kamu nggak senang dengan saya, nggak senang dengan kebenaran. Kamu nggak ada Tuhan. Kamu bikin saya kemudian setengah mati, kerjaan susah, pelayanan susah, dan kemudian saya mati, dan kemudian saya dikubur. Nggak apa-apa, nanti Tuhan tulis tinta emas. Bukan hanya timah nanti. Dan Tuhan akan membela saya. Dengan cara apa? Dia kembalikan semua hak saya seperti anak yang terhilang itu. Anak bungsu itu diterima dan dikembalikan semuanya. Setelah itu apa? Penjamin itu juga pembalas. Goel arti yang negatifnya apa? Membalas seluruh kejahatan orang-orang yang menjati engkau. Nah, saudara, ini yang sulit diterima, saudara. Pembalasan adalah hakku. Seluruh orang-orang yang menghina kamu, doa-doamu dalam kesengsaraan, penderitaan, keadilan Allah, Tuhan, kami mati. Dan di dalam doa kitab Wahyu ada lebih dari 3 doa orang-orang martir di kitab Wahyu. Mereka berdoa seperti dupa yang harum. Dan Tuhan menantikan semuanya sampai akhir zaman. Dan doa itu menjadi satu murka Allah yang luar biasa. Dari mana itu? Doa orang-orang yang mati menjadi martir sepanjang sejarah. Dan orang yang menolak itu semua. Dan dibinasakan oleh Tuhan. Dan kitab Wahyu itu kita melihat bagaimana pada pasal yang ke-13, ke-14 itu. Dan murka Allah mau dicurahkan, saudara. Itu dari mana? Tuhan kemudian mengatakan, kamu menanti-nantikan keadilanku. Menanti-nantikan akan pembalasanku. Hari ini engkau akan melihat. Aku Allah yang akan membalas. Mulai dari iblis, setan-setan semuanya. Dan penguasa-penguasa. Orang membenci gereja. Yang membakar gereja semua. Yang diberikan kesempatan kasih Allah. Dan tidak mau. Saudara, Tuhan curahkan murkanya. Dan penghakiman, penghukuman, kuasa api dari langit turun dan membakar orang-orang itu. Wah, saudara, nggak pernah kita bisa melihat itu. Saudara, kita ngeri melihat itu. Jadi saudara-saudara jangan menuntut balas.
Berdoalah bagi musuh-musuh, berkatilah mereka. Kenapa? Karena urusan pembalasan urusan saya. Itu namanya goel. Aku menjamin engkau, bukan hanya menjamin engkau, orang-orang yang memusuhi engkau, aku hajar semuanya dan aku binasakan. Kemarin kita belajar tentang Daniel. Betul ya? Dan Daniel menjadi penguasa di antara 3 pejabat tinggi. Daniel lebih kuasa dari mereka. Saudara, apa yang terjadi? Mereka berkonspirasi menjebak Daniel, kemudian bawa orang-orang itu dan membawa semuanya itu, dan Daniel kemudian dijebak. Dan satu yang paling hebat dari Daniel, yang paling kuat, menyembah Allah itu. Kamu tidak menyembah raja. Ada dekret, ada peraturan, ada ketetapan undang-undang. Kamu harus menyembah raja. Kalau tidak, dimasukkan dalam gua dan ditenggelamkan di sana dan dilempar ke sana. Dan mulut singa udah siap untuk menerkam kamu. Saudara, apakah Daniel takut? Tidak sama sekali. Malah dia tetap berdoa, dan dia berdoa pada Tuhan dan menghadap pada Yerusalem. Dan 3 kali dia berdoa, Tuhan, aku tahu nyawaku di tangan. Kalau engkau bisa menciptakan dunia, membuka lautan, apa susahnya engkau membebaskan dari mulut-mulut singa itu? Singa kecil di hadapan Tuhan. Betul kan? Laut yang gede itu aja bisa dibelah oleh Tuhan. Apalagi singa. Kan ini sudah cerita lama. Nah, hati seperti itu menjadi kekuatan iman kita. Surah waktu kita berdoa, oh laut dibelah, percayalah. Dan Ayub dikatakan, mana Tuhan itu mana? Tubuhmu sampai seperti ini, mana buktinya? Ayub katakan, aku akan buktikan. Dan aku akan tulis semua kesaksianku dengan pengukir dari emas. Dan tinta itu dari timah. Dan di atas gunung batu itu, aku akan menyatakan, nih kesaksianku. Aku tidak bersalah. Sampai mati pun kulitku hancur. Nggak masalah. Dan dia menyaksikan Allah dengan tubuh yang baru. Dan yang sempurna itu. Dia melihat penjamin, penebus, dan pembalas. Dan sebagai terakhir, Tuhan mengatakan pada Ayub. Apa yang dikatakan Ayub? Ayub, engkau mencintai teman, engkau mengasihi mereka. Beritahu mereka. Kalau mereka tidak minta ampun pada kamu, mereka akan aku binasakan semua. Saudara, luar biasa ya. Jadi orang-orang itu datang kepada Ayub untuk minta ampun. Ayub, sorry Ayub, saya salah. Tuhanmu itu benar, Ayub, kamu benar, Ayub. Betul-betul kami salah semua. Etika kami, tradisi kami. Sorry Ayub, saya salah. Tuhan yang benar, Ayub. Hidupmu benar, Ayub. Baru diampuni. Kalau tidak, tidak diampuni. Maka jika ada orang yang dulu musuhan dengan saya datang malam-malam dan kemudian datang, Pak, ada waktu enggak? Kenapa? Saya mau ketemu dengan Pak Agung. Ketemu. Selama hampir 2 jam berbicara dan dia minta maaf dengan istrinya. Saya katakan, wah, saya mendapatkan jiwa yang baru dan itu sukacita surgawi luar biasa, Saudara. Dan saya katakan, kamu tahu enggak? Saya sudah menantikan itu lama. Saya mendoakan itu lama. Saya tidak mendoakan kamu itu dibinasakan Tuhan. Enggak. Saya mendoakan kapan kamu datang dan kemudian datang minta maaf. Begitu dia datang, waduh sukacitanya, Saudara. Dapat uang 1 triliun, lebih ini sukacitanya. Kalau Saudara punya hati misi, 1 jiwa bertobat itu, sukacita surgawinya enggak ternilai. Ya, mari kita berdoa, kita bersyukur pada Tuhan.